Halo keponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Adi Sulaksono. Dan kalian akan saya ajak keliling-keliling kebun jambu Xiaomi Pala yang ditanam secara grounding. Nah, ini tanaman ini usianya sudah 1 tahun lebih. Lebihnya hanya beberapa bulan. Memang karena saya jarang upload video untuk tanaman jambu Xiaomi Pala yang ditanam secara grounding ini. Nah, saya mau kasih lihat hasil buah dari kebun jambu yang ditanam secara grounding. Ini luar biasa besar-besar. Ini baru dipanen kemarin beberapa hari yang lalu, jadi buahnya sudah mulai berkurang. Namun saya pastikan susulan buahnya itu banyak. Nah, ini seperti ini. Susulannya buahnya cukup banyak, dan ini juga kita baru membersihkan gulmanya. Nah, kesini lagi. Ini sampai patah-patah seperti ini. Buahnya berukuran jumbo ya. Nah, ini walaupun satu batang kita pelihara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini saya pastikan ukuran buahnya besar-besar. Nah, ini kita lihat ya. Kita buka. Ukuran buahnya besar. Nah, ini dengan tingkat kematangan yang pas. Nah, ini belum jadwalnya pemanenan, mungkin besok atau lusa kita sudah mulai pemanenan. Nah, ini satu pohon sampai patah kurang lebihnya mungkin ini ada 1,5 kilo kali 3 butir ini. Nah, ini lagi belum, berarti satu batang ini itu bisa menghasilkan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, kurang lebihnya hampir 4 kilogram dari satu batang ini. Nah, untuk mendapatkan ini juga di situ boleh dilihat. Ini belum dibersihkan, namun saya pastikan ini buahnya cukup besar-besar. Lihat, besar-besar sekali. Nah, ini menandakan bahwasannya tanaman jambu Xiaomi Pala ini memerlukan banyak air. Kenapa? Karena jika ditanam di daerah dataran rendah seperti ini, ukuran buahnya bisa besar-besar. Walaupun dia dipeliharanya di bagian pucuk tanaman, tidak harus di pangkal. Nah, seperti ini. Kita lihat. Ukuran buahnya besar-besar sampai patah dia. Nah, ini mungkin ada 3 kilo dari satu batang ini. Kemudian ini juga kemarin mungkin sekitar 2 kilo. Karena kalau hanya sekilo ini masih mampu menopang bobot buahnya. Nah, ini sekali lagi keuntungan menanam buah atau tanaman jambu Xiaomi Pala ini jika ditanam di daerah dataran rendah. Nah, karena tanaman ini memang rakus akan air pada saat fase pembuahan atau fase generatifnya. Nah, ini saya bukakan satu lagi ya untuk buahnya. Wah, ini super. Ini mungkin sekitar 8-9 ons buahnya, ukuran buahnya mantap. Nah, ini kemarin jika belum dipanen ini jumlah buahnya seperti ini. Ini pun kemungkinan besar sudah ada yang dipetik beberapa. Nah, ini sampai patah, ini 1 kilogram. Kemudian ini juga walaupun dia di daerah bagian pucuk batang, pucuk itu memiliki size yang besar, sekitar 8-9 ons. Nah, ke sini saya akan sedikit mengulas tentang tanaman jambu Xiaomi Pala ini jika ditanam di daerah dataran rendah. Nah, ada beberapa siasat atau beberapa hal yang harus disiasati untuk berbudidaya tanaman jambu ini di daerah dataran rendah. Yang pertama, kita harus membuat terumbuk seperti ini. Nah, membuat terumbuk seperti ini jangan langsung besar, namun bertahap. Pertama kecil, kemudian biarkan dia dengan diameter terumbukan atau gundukan itu kecil. Nah, jika memang tanaman sudah agak membesar baru ditambah. Itu pun setelah musim pasang atau musim banjir. Nah, setelah musim banjir baru ditambah lagi tanahnya
Dan setiap habis musim hujan atau musim pasang, besarkan ukuran dari terumbu yang ada di bawah. Nah, pemupukannya juga enak sebelum musim hujan datang dan setelah musim hujan datang. Hanya 2 kali. Hanya 2 kali dalam 1 tahun. Nah, itu keuntungan budidaya tanaman jambu ini di daerah dataran rendah jika ingin mendapatkan hasil buah dengan ukuran yang besar-besar. Nah, itu juga bisa menjadikan clue bagi kalian jika kalian berbudidaya tanaman jambu ini itu di daerah dataran menengah. Berarti kebutuhan airnya harus kalian penuhi dengan mendatangkan air, dengan membuat sebuah tandon ataupun bak besar yang mana bisa menampung air hujan ataupun air sumur ataupun air sungai. Kemudian pada saat-saat tertentu kalian bisa menggenangi lahan tersebut sehingga kebutuhan tanaman akan air itu terpenuhi. Nah, seperti ini baru usianya, ini tanaman sulaman ya. Ini tanaman sulaman, mungkin biasa sih dengan ukuran buah yang seperti ini, namun dengan warna yang cantik seperti ini ya. Nah, begitu kurang lebihnya. Jadi poinnya bahwa jika kalian berbudidaya tanaman jambu di daerah dataran rendah harus banyak paritnya seperti ini. Nah, sebisa mungkin setiap baris itu harus ada parit seperti ini. Dan kemudian masih harus dibuatkan terumbukan atau gundukan ini, namun tidak langsung dalam jumlah sebesar ini. Kecil dulu, kemudian nanti jika musim hujan ini berlalu baru kalian tambah lagi. Karena kemungkinan besar akar sudah sampai di sini, dia butuh media untuk akar itu butuh media untuk bisa memakan pupuk yang kita berikan. Nanti setelah musim hujan ini atau musim pasang ini berlalu, kita akan menambahkan tanah ini. Bisa dari tanah sini ataupun dari parit. Karena kemungkinan besar terjadinya erupsi ketika musim hujan, tanah-tanah yang ada di sini sebagian turun ke bawah. Nah, setelah musim hujan baru kita naikkan lagi ke atas. Nah, jadi cluenya gampang kalau budidaya tanaman jambu. Kalau di daerah dataran rendah seperti hal yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kalau di daerah dataran menengah, pastikan kebutuhan air pada tanaman tersebut terpenuhi untuk mendapatkan buah dengan ukuran-ukuran yang super seperti ini. Nah, mungkin cukup itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Maaf jika penjelasan saya kali ini agak sedikit cepat, karena memang waktu sudah menunjukkan jam 5, hampir maghrib. Saya pun sudah letih. Salam buat warga di rumah, saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.